Halo, selamat malam Sobat Setia Radio Suara Kasih. Hari ini jumpa lagi bersama dengan AB. Pastinya saya akan memandu Sobat Setia dalam program di hari ini yang akan tayang tepatnya setiap hari Minggu. Program kesayangan Sobat Setia, yaitu YMB yang muda berkreasi. Ya, jadi seperti biasa, ada banyak bakat-bakat dan talenta dari anak muda NTT yang belum terekspos. Di situ kita akan undang untuk kita sama-sama melakukan podcast di studio Radio Suara Kasih. So hari ini kita juga sudah kedatangan tamu yang menjadi narasumber untuk kita di hari ini. Nah ini Sobat Setia, kita langsung saja tanpa lama-lama kita langsung berkenalan dengan narasumber kita ya di hari ini. Halo, selamat malam Kakak. Halo, selamat malam KB. Iya, selamat. Ini kayaknya akan menjadi salah satu episode yang akan sangat bagus ya untuk ditonton oleh Sobat Setia, karena ini kita langsung mendatangkan salah satu anak muda juga yang sudah berprestasi ya. Nah ini Kakak, kita di awal kita mungkin akan memperkenalkan diri Kakak. Jadi mulai silahkan Kakak untuk dengan Kakak siapa? Oke. Sebelumnya ini perkenalannya formal atau non formal nih? Bebas. Oke, saya kita pikir logat harus Kupang sampaikan juga jadi status mungkin. Oke. Oh iya boleh. Kalau memang ada ya boleh Kak. Oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Joan Edon. Saya akrabnya biasa disapa Joan. Saya lulusan dari program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana. Kalau ditanya kesibukannya sekarang sih belum ada KB. Jadi memang masih jalan-jalan dulu, healing aja dulu. Healing saja dulu. Karena kata baru habis pendidikan di Undana ya. Iya, betul sekali. Berarti memang sekarang masa yang paling cocok untuk healing dulu ya. Iya, betul. Tapi healing yang berkualitas ya, bukan healing-healingan keliling-keliling tidak menghasilkan sesuatu ya. Betul. Oke deh. Nah ini kita juga kemarin sempat terima CV dari Kakak ya. Sebelum kita masuk ke podcast kita di hari ini, pastinya kita juga sudah briefing dengan siapa sih Kakak ini. Dan ada beberapa dari briefing yang kita dapatkan juga, itu ada prestasi-prestasi yang sudah Kakak dapat ya di dalam karirnya waktu masih kuliah, didapatkan semuanya. Iya, beberapa dari waktu SMA dan beberapanya di waktu kuliah. Wes, berarti bukan kaleng-kaleng nih bos. Oke deh, ini Kakak mungkin bisa spill saja, daripada Abe yang spill, mungkin Kakak bisa spill ini apa sih yang pernah Kakak ikuti, dan mungkin kayak lomba-lomba ataupun prestasi-prestasi lain, mungkin silahkan Kakak ya ini saja. Oke, mungkin disclaimer di awal dulu nih. Oke, jadi disclaimernya ini bukan bentuk flexing, tapi mungkin karena memang mau sharing ya dengan teman-teman semua. Oke. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi teman-teman. Amin. Saya dari 2018 memang aktif ikut lomba kompetisi, khususnya di yang sering tampil di depan umum lah bisa dibilang, karena memang ada di fase dimana sebelumnya itu sempat tidak terlalu percaya diri, misalnya depan umum, ditatap orang. Bukan introvert, bukan. dulunya ya, tapi dipaksa keadaannya jadi extrovert, maka dari itu akhirnya masuk komunikasi. Jadi 2018 sempat join kompetisi namanya Duta Genre NTT atau Duta Generasi Berencana. Waktu itu mewakili Kota Kupang. Itu generasi berencana dari BKKBN. Oke. Betul. Jadi itu mewakili Kota Kupang di tingkat provinsi. Nah, kemudian di tahun 2020 saya ikut lagi Duta Bahasa NTT. Waktu itu ingat jelas saya masuk kuliah kan 2019. Nah, awal 2020 tuh semester 2 tuh. Jadi pikir challenge baru di awal perkuliahan ini apa sih, buat improve skill juga kan. Jadi ikut Duta Bahasa di 2020. Nah, kemudian di 2022 saya join kompetisi lagi, itu kebetulan semester 7. Jadi tadinya di awal semester 2, sekarang di semester akhir. Di closing ya, iya, opening dan closing. Iya, betul. Kata orang kan memang harus openingnya bagus, closingnya bagus. Juga harus bagus. Iya. Nah di 2022 ikut Duta Rupiah Vloba Morata dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi memang tahun genap, tahun keberuntungan. 2018, berarti 20, 22 gitu. Wih, mantap. Berarti rupiahnya banyak nih. Aduh amin. Itu masih dalam usaha. Amin ya. Oke, jadi itu masih ada lagi mungkin
Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan saja ya. Itu kayak lagunya siapa itu ya? Oke deh, ini yang pertama tadi di spill katanya pernah ikut Duta Generasi Berencana ya. Itu Iya. Abe ulang lagi untuk sobat mungkin yang tadi agak terlewat mungkin ya. Itu dari BKKBN, ada juga Duta Bahasa NTT, ada Duta Rupiah, ada ini kalau di kampus pernah runner up FEB Undana National apa nih kak itu? Abe baca bahasa Inggris kan? Iya, scientific paper. Jadi tulis Itu buat apa tuh? Ya, jadi kita kayak buat riset. Jadi itu lomba karya tulis Ilmiah. nasional. Oke. Nasional. Iya. Ikutnya secara nasional. Ikutnya iya, tapi sistem lombanya kalau tidak salah waktu itu daring karena memang masih transisi kan, new normal kan. Jadi New memang normal. kita masih Lahir baru ya. Iya, lahir kembali. Lahir kembali. Oke deh sobat setia. Jadi itu ada beberapa prestasi yang tadi kalau kita sempat briefing di luar kakak sempat bilang aduh beta ini itu dulu prestasi dulu. Sekarang kayaknya agak ini. Nah ini sepertinya mungkin tidak harus dilihat seperti yang dulu-dulu, tapi sobat setia perlu tahu nih, dari kita punya anak-anak muda NTT yang punya prestasi atau yang ini di depan kita. Halo, hari ini kita juga ada dari adik-adik yang juga sudah hadir di Radio Suara Kasih. Jadi selamat datang ya untuk ini mungkin kamera kalau putar-putar bisa nih. Oh tidak ya. Oke deh, ini dari jurusan apa ya, perfilman ya, broadcasting ya, dari SMK 2 ya, SMK 2 Kupang ya. Ini selamat datang di keluarga besar Radio Suara. Ini Abe langsung di podcast ini kami menyambut secara sah. Betul. Aku bukan ya. ini nextnya harus masuk komunikasi juga nih, kan? Iya. Dari perfilman. Ini langsung dikasih apa ya, iklan ya sama kakaknya. Karena di sini di Radio Suara Kasih juga kita punya alumni dari ilmu komunikasi sebenarnya. Memang Iya. anak radio asli ya mungkin. Radio forever ya. Kita sampai pukul dada nih kak. Oke deh kakak, ini dari beberapa prestasi. Nah ini dari prestasi-prestasi yang kakak sudah ukirkan ini Abe tadi kan di pertama kakak bilang bahwa ini untuk men-challenge kakak di awal kuliah dan juga di akhir. Nah ini selain men-challenge, kira-kira apa sih? Kan katanya tadi agak introvert, tapi berusaha untuk ya dengan keadaan harus menjadi ekstrovert lah. Nah itu apa sih yang membuat kakak sampai harus. Karena biasanya kalau anak-anak ya yang zaman sekarang kalau menjadi mahasiswa kayak palingan kuliah habis itu pulang. Nah kalau kakak sendiri kok bisa sampai beta harus ikut challenge sendiri begitu? Betul. Jadi sebenarnya alasan utama atau motivasi utama lebih kepada menyadari bahwa sekarang itu skill berkaitan dengan komunikasi itu sangat penting Kak Abe. Okay. Misalnya orang-orang bilang kalau misalnya kamu bisa public speaking, itu artinya kamu punya privilege lebih di masyarakat gitu. Privilege, Betul. catat. Jadi kayak memang kalau bicara soal kedepannya, memang kita belum tahu nih mau dibawa kemana. Dibawa bukan ya? Mau dibawa kemana, betul. Kayak gitu suara miring jadi biar orang Kupang bilang iko arus. arus. Iya. Tapi sebenarnya ya kesempatan-kesempatan itu diberikan sebenarnya untuk kita persiapan diri untuk sampai di tahap yang kita tentukan juga nanti. Oke. Iya, jadi challenge itu dari setiap proses itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang diambil. Kalau kata orang-orang sih value of life-nya. Jadi nilai hidupnya. Jadi teman-teman harus bisa dapat itu. Betul. Terima kasih. Value of life ya tadi dicatat itu ya, itu juga menjadi privilege ya untuk kita ketika, karena kalau ya yang kita lihat ya dari sekarang kalau yang di dunia kerja ijazah saja tidak cukup. Betul sekali Kak. Mereka akan bertanya lagi, kamu bisanya apa? Soft skillnya kamu itu apa sih? Bukan ini mana ijazah kamu? Nilai kamu bagus. Kamu tidak itu lagi ya. Dituntut sekarang adalah selain yang tadi ya ijazah juga ada berkaitan sama kamu bisa apa, pernah ngapain waktu kuliah, itu juga penting ya. Sangat penting teman-teman. Oke deh. Nah itu dari yang pertama. Dan ini kita lanjut lagi kakak. Kalau yang dari OJK itu apa kakak? Waktu itu internship
jadi magang. Kebetulan dikasih kesempatan buat magang di situ karena memang program dari kampus juga. OJK di NTT. Oh, di Jadi NTT. Kota Kupang. Jadi kalau teman-teman tahunya dulu itu kantor BI lama, itu sekarang sudah jadi kantor Otoritas Jasa Keuangan. Oh, yang di bawah sana Iya. perpustakaan. Itu lingkaran bundaran. Lingkaran itu ya, lingkaran ketika putar kembali ke bukan ke masa lalu ya kak ya. Kalau anak SMK 2 dong kayaknya nebemu lewat situ. Itu dia ya. Oke, jadi pernah di sana juga ya di OJK. Itu juga selanjutnya itu tadi sempat kakak dari semua itu yang kakak ikut itu kan lomba yang di pertama-pertama ya kan. Betul. Nah ini ikutnya sebagai training kan? Atau sebagai apa? Yang dari OJK, dari Telkomsel itu sebagai apa itu? Jadi itu mostly program internship atau magang. Jadi kalau dari Telkomsel itu namanya TAP, Telkomsel Apprenticeship Program. Nah jadi itu sementara untuk batch berikutnya kayaknya lagi dibuka. Nah jadi itu memang kita bukan hanya magang saja, tapi ada capacity buildingnya. Jadi ada pembekalan. Kalau misalnya dari TAP itu ada digital marketingnya diajarin, hal-hal teknisnya pastinya hard skill dan soft skillnya sejalan. Nah, kemudian dari OJK juga sama magang, tapi itu beda lagi, itu program kampus. Kalau TAP tadi itu daftarnya mandiri. Nah, kemudian kalau dari OJK itu kebetulan program kampus yang memang diharuskan magang nih, baru bisa wisuda. Jadi harus magang jadi baru bisa harus wisuda. magang dulu di situ. Sadis ya. Jadi dari yang kemarin Abe terima CV dari kakak itu banyak sekali sampai Abe juga aduh dulu beta kuliah ini buat apa sampai itu bahkan dari yang tadi dari OJK, dari Telkom ya, Telkomsel NTT ya, itu ada beberapa lomba juga yang sudah kakak ikuti. Nah ini kita lanjut lagi ya dari semua prestasi yang ada. Nah dengan prestasi yang kakak punya di situ selain membangun privilege lewat lomba-lomba ataupun melakukan magang dan lain sebagainya, ada juga organisasi. Betul. Organisasi di kampus maupun luar kampus kan. Nah ini sebelum Abe tanya-tanya tentang organisasi apa saja sih, ini kita Abe pengen tanya dulu apa pentingnya sih organisasi bagi seorang mahasiswa gitu dari kakak sendiri. Oh ini sifatnya personal ya. Iya. Jadi pendapat personal. Yes. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya bicara soal soft skill itu justru dibelajar lewat organisasi atau yang memang sifatnya praktikal lah. Jadi kalau misalnya di kuliah kita belajarnya teoritis atau teoritik, itu pengaplikasiannya itu justru di hal-hal yang kayak praktikal, dalam hal ini contohnya organisasi dan komunitas. Nah, jadi memang itu sangat penting karena pastinya teman-teman akan belajar soal manajemen waktu. Yes, iya, betul. Atur waktu tuh, balance antara kehidupan akademik dan non akademik itu penting juga untuk dipelajari semasa masih kuliah. Kemudian bagaimana teman-teman itu berpikir kritis dengan real case atau betul-betul problem yang dihadapi. Ada di depan mata. Iya, jadi bukan pengandaian, tapi memang kita berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah yang berorientasi pada solusinya seperti itu. Itu contohnya. Kemudian sebenarnya kalau bicara soal organisasi dan komunitas, biasanya tiap komunitas dan organisasi itu punya visi misinya tersendiri. Jelas. Iya. Jadi sebagaimana kita bisa berupaya untuk mencapai tujuan dari komunitas atau organisasi tersebut, itu biasanya ada skill yang namanya kerjasama tim, Kak. Of course penting. Itu sudah. Jadi kolaborasi di dalamnya. Kurang lebih itu pendapat personal saya. Oke, jadi yang paling penting dari sebuah organisasi adalah kita menghadapi kondisi real time ya. Betul. Kemudian menemukan masalah dan pada akhirnya harus membuat solve problem ya. Harus diselesaikan masalah itu dengan cara apa? Ya cari tahu sendiri ya, harus hadapin masalah ya. Iya, soalnya pengalaman orang-orang kan beda. Jadi betul. Teman-teman silakan coba sendiri nanti. Dan jalan menuju ke sana menyelesaikan masalah juga beda-beda ya. Beda-beda. Iya, itu dari kakak soal pentingnya organisasi bagi seorang pelajar, tidak hanya mahasiswa ya. Baik itu pelajar maupun mahasiswa. Semua ya. Jadi itu. Nah, ini kenapa Abe tanya di pertama soal pentingnya organisasi. Nah, ini di pertama dari CV-nya juga ada tentang organisasi-organisasi yang pernah ya, kayak yang pernah diikuti. Silahkan ya, ini yang pernah diikuti ada organisasi apa saja ya, jangan sampai kita pernah satu organisasi ya. Bukan mungkin ya, bisa jadi itu masih bisa jadi. Oke, silahkan. Jadi kalau saya orangnya lebih tertarik di organisasi luar kampus biasanya karena lebih ada
kebebasan Betul. untuk ekspresi gitu. Bukan berarti dalam kampus Tidak ada, bagus, ya, iya, tidak iya. keren ya. Saya pernah join dalam kampus juga. Yes. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya saya pernah join di forum genre NTT. Mm-mm. Itu dari 2018 setelah ikut kompetisi dutanya. Oke. Kemudian itu kita otomatis untuk mengabdi di sana. Nah, genre itu apa Kak itu? Oke. Genre itu komunitas di mana mereka tuh mensosialisasikan soal triad KRR. Itu soal visi misi yang berkaitan dengan BKKBN gitu loh. Oh. Iya, jadi ada 3 poin utamanya. Disebutnya triad KRR. Oke. Iya. Nah, itu kalau teman-teman mau tahu boleh nanti searching sendiri. Ada di Google kok. Iya. Biar lebih jelas dan lebih Lebih detail ya. Betul sekali. Mm-mm. Kemudian sempat ikut di komunitas alumni Duta Bahasa juga. Oke. Iya, jadi itu memang kita poin utamanya soal literasi. Jadi bicara soal literasi, pentingnya literasi juga. Oke. Iya. Nah, kemudian setelah itu dalam kampus himpunan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Kemudian mungkin salah satu komunitas yang menurut saya cukup membuat saya berproses di dalam itu Genbi, Generasi Baru Indonesia. Wis, keren namanya ya. Itu kita komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi kebetulan saya kuliahnya setengahnya bayar sendiri, setengahnya Bank Indonesia yang bayarin, seperti itu. Mungkin ada kelebihannya, mungkin bisa dicairkan. Tidak ya? Jadi setelah itu kita bergabung di komunitasnya untuk buat program-program sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility, yang berkaitan dengan visi misi dari Bank Indonesia. Oke. Seperti itu. Berarti waktu kuliah beasiswa juga S1? Iya, setengahnya. Apa daya saya ya. Oke deh, jadi ini keren sekali sobat, karena dari SMA itu tadi dari semuanya, waktu SMA sudah ikut kompetisi-kompetisi, waktu masuk kuliah men-challenge diri ya untuk mencoba ikut lomba-lomba lain, dan pada akhirnya waktu kuliah juga dapat beasiswa sobat. Sadis tidak itu? Keren sekali ya kakak ya, itu sangat menginspirasi ya untuk sobat setia, khususnya untuk kaula muda ya yang ada di kota Kupang, bahkan di seluruh NTT ya, yang mungkin menyaksikan siaran kita. Dan ini adalah salah satu program yang memang kita buat tujuannya untuk bisa menggaungkan pentingnya generasi muda bagi NTT, kota Kupang NTT, bahkan bagi Indonesia dan dunia ya. Amin amin ya. Oke, dari semua yang tadi juga kakak sudah sampaikan soal lomba-lomba, ada juga ikut organisasi dan juga ikut magang, pelatihan dan lain sebagainya. Ini Abed juga cukup matanya cukup balari begitu kalau orang Kupang bilang ya. Dengan kakak juga menjadi salah satu pendiri salah satu komunitas yang ada. Nah, itu komunitas apa? Mungkin bisa di-share bersama dengan sobat setia. Baik. Nah, kebetulan memang saya dan beberapa teman saya mendirikan sebuah komunitas yang kami beri nama Dukung, tapi kalau ditulis teman-teman mau searching bisa ditulis Doe Koeng. Nanti ada di di mana kita tidak tahu ya. Oke, silakan. Iya. Nah, Dukung ini sendiri kami baru bentuk sejak 2023 lalu dengan tujuan atau visi misi utamanya itu memberikan pengenalan passion dan juga pengembangan soft skill bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Karena mengingat pentingnya pengenalan passion itu sendiri KB. Jadi setelah melihat realita bahwa masih banyak anak-anak yang belum kenal passion mereka. Kemudian tingkat pilih salah jurusan itu sangat tinggi di Indonesia khususnya. Jadi kadang orang dari SMA yang penting daftar aja dulu nih, belum tahu mau masuk mana. Nah, sebenarnya itu berindikasi pada proses di dalamnya gitu loh. Seberapa kita menikmati proses belajarnya di dalam, seperti itu. Jadi memang kami sengaja mencoba memberikan edukasi atau pengenalan sehingga anak-anak muda itu bisa lebih mengeksplor diri mereka. Mereka tahu nih apa passion mereka dan mereka tahu nih mau jalan kemana. Nah, di luar itu ternyata mengenal passion saja tidak cukup. Juga. Jadi kata orang-orang kalau misalnya katanya sih passionnya A, katanya passionnya B, tapi ternyata perlu faktor penunjang juga. Dalam hal ini skill nih, mau terjun di isu apa ataupun mau berkarir sebagai apa nanti pun kita harus ada skill penunjang untuk bisa mensukseskan proses di dalamnya.
seperti itu. Jadi ada soft skill nih. Kalau mungkin hard skill agak terlalu kompleks Itu nih. di sekolah ada. Iya, tapi soft skill kayak misalnya dari percaya diri, kemudian public speaking sederhananya itu kami coba untuk berikan di komunitas kami. Tapi kami memang fokusnya sementara ini masih di daerah-daerah kabupaten. Jadi kita sering visit, belum bisa bilang sering sih, beberapa kali visit daerah kabupaten. Kabupaten ya? Iya, lebih utama kabupaten karena mungkin kalau anak Kota Kupang kan lebih banyak pilihannya mau kemana gitu. Di sana kan aksesnya juga kurang. Keterbatasannya. Betul. Jadi mereka belum banyak tahu banyak hal gitu. Jadi memang kita coba untuk banyak kontribusinya di daerah kabupaten. Oke, dari tadi konsentrasinya ke soft skill ya. Iya. Karena kita tahu juga kurikulum yang terbaru sekarang sudah kurikulum apa namanya? Merdeka. Kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka dari adik-adik kita yang sekarang dari semua lah, dari SD sampai perguruan tinggi lah. Itu semua kayaknya sudah fokusnya, kemarin kita sempat ikut dari beberapa pertemuan juga yang membahas tentang kurikulum Merdeka ini lebih fokusnya kepada soft skill sekarang yang kurikulum terbaru sekarang ya. Dan itu memang juga dari pemerintah memang keren sekali karena selama ini kita terlalu fokus kepada teoritis kayaknya ya. Dan sekarang sudah mulai dilakukan pengembangannya kepada kurikulum yang lebih mengedepankan tentang soft skill. Memang seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa kertas ijazah saja tidak cukup ya. Memang harus butuh komponen pendukung kayak kamu bisa apa, skillnya kamu itu apa, kamu pernah ngapain saja selama ini. Jangan tiba-tiba muncul kayak Pak Beta punya ijazah, itu juga mungkin akan dipertimbangkan tapi tidak semua ya. Itu yang akan paling dilihat itu adalah mereka yang punya soft skill atau kemampuan lain selain yang didapatkan dari sekolah yang lebih intens ya, sekolah formal ya, seperti itu. Bukan sekolah formal tidak baik ya, tapi ini selain saling melengkapi. Selain adik-adik sekolah juga harus cari tahu sendiri ya, jangan semua harus dari sekolah. Sekolah itu terbatas. Adik-adik punya waktu di luar itu lebih banyak daripada di sekolah. Jadi harus cari tahu sendiri. Beta ini passionnya apa sih? Mau kemana sih? Mungkin bisa bergabung dengan kakak di komunitas Doekoe ya tulisannya. Doekoeng ya, itu ejaan apa itu namanya? Ejaan yang belum disempurnakan. Yes, itu dia. Nah ini dari semua yang sudah kakak sampaikan juga tadi tentang komunitas. Nah ini dari tujuan untuk kakak mendirikan komunitas ini tadi sempat kayaknya Abe belum dapat tujuan utama dari pendirian ini apa sih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bicara soal tujuan sebenarnya lebih kepada tanggung jawab sosial saja. Jadi memang saya dan beberapa teman saya sempat beberapa kali juga jadi relawan. Kemudian kami juga sering buat kegiatan sosial. Dan memang merasa bahwa kami menikmati melakukan itu. Dan kemudian melihat isu-isu di NTT semakin banyak, khususnya untuk anak muda, itu memang perlu ada yang bantu pemerintah. Dalam hal ini kita bukan bilang pemerintah tidak bagus dalam menangani hal tersebut, tapi kalau pemerintah saja tidak cukup ya, harus butuh dari masyarakatnya untuk membantu. Karena tanggung jawab sosial kita juga. Jadi bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, kita tugasnya komplain, bukan. Bukan jadi juga. Kita juga mau ikut berkontribusi. Nah, jadi karena problem yang sempat saya sampaikan soal soft skill dan passion itu ke Abe, jadi kita merasa bahwa ini permasalahan yang urgent sekarang. Kita merasa memang kalau misalnya akan lebih baik jika anak-anak muda itu lebih mengenal passion mereka. Istilahnya kalau misalnya berkendara, tahu nih mau kemana, jangan tengah jalan baru buka maps. Contohnya seperti itu. Maps bawanya ke jurang lagi. Terus maps bilang belok kiri, ternyata dia nggak tahu kiri yang mana. Bercanda. Astaga, kiri yang mana nih? Jadi memang bicara soal passion itu jadi pedoman untuk ke masa depan yang sesuai dengan tujuan kita juga, seperti itu. Istilahnya ada petanya lah. Nah, selain itu kalau misalnya passion sebagai peta, nah bukan Dora ya, ada peta bukan.
Swiper jangan mencuri. Jangan mencuri Iya. swiper. Tapi kalau misalnya ngomong soft skillnya itu jadi hal-hal teknis yang membantu kita baca peta. Misalnya kalau punya peta tapi nggak bisa baca juga percuma seperti Iya. itu. Jadi memang ini soft skill dan passion ini sangat penting untuk menunjang pendidikan pendidikan formal tadi. Oke. Jadi di samping formal ada non formalnya seperti itu. Oke, jadi pentingnya sobat itu tahu passionnya itu mau apa dan harus cari tahu. Itu memang kalau soal passion itu harus tidak butuh orang lain kasih tahu kan. Iya. Kita harus cari tahu sendiri. Beta ini bisanya apa sih? Nah, kalau sudah ketemu itu sebenarnya pekerjaan yang paling apa ya? Paling bisa dinikmati itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan passion sendiri. Betul. Itu akan sangat dinikmati. Berbeda dengan kayak pekerjaan yang dituntut sama ya ini itu kan Betul. keras ya kehidupan ini ya. betul sekali Kak. Oke deh, jadi lanjut lagi ini kakak, dari tadi kan kita sudah masuk dari sebelum kakak kuliah itu sempat ini sampai di tadi akhir ini baru berkaitan dengan komunitas yang sudah kakak bentuk. Itu kira-kira anggotanya ada berapa sih? Ada beberapa orang sih. Oh, oke. Sekarang mungkin kita sistemnya itu berbasis relawan. Oh, relawan. Jadi di dalam Volunteer semuanya ya. kita sebutnya volunteer. Itu sekarang kita punya 25 relawan aktif. Dan dengan setiap porsi kerjanya masing-masing. Iya. Jadi sejak sudah berjalan 1 tahun beberapa bulan ini kita baru 25 relawan. Nah, kita sempat open recruitment kemarin untuk relawan yang baru. Yeah. Nah, itu masih dalam proses seleksinya, masih ongoing. Jadi Ongoing. nanti mungkin akan bertambah lagi. Mungkin bisa 1000 mungkin. Amin ya. Amin suatu saat ya siapa Amin, tahu amin, ya. amin. Nah, ini sobat setia dari pentingnya mungkin pembahasan kita hari ini pentingnya pendidikan deh kayaknya Iya. ini ya, apa temanya ya. Ya. Kayaknya dari kecil dan juga soft skill ya yang kita tekankan di hari ini. Nah, ini dari kabar-kabar burung yang berterbangan ke sana kemari ya. Kakak ini juga mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi. Iya. Apakah kira-kira kita akan menguak ini? Apa ini? Silakan. Jadi sebenarnya statusnya masih CPB atau calon penerima beasiswa. Oh, yes. Ya, jadi sementara akan mempersiapkan diri untuk lanjut studi S2 di Mantap. ilmu komunikasi juga. Untuk lokasi spesifiknya mungkin rahasia dulu ya. Ya, kita rahasia masih rahasia dulu. Oke, yang penasaran nanti jangan lupa ya untuk Follow Instagram. di bawah ini ya dan subscribe dulu YouTube Radio Iya, Suara Kasih ya. betul. Harus subscribe YouTube radio. Subrek ya Kak. Oke, lanjut Kak. Jadi memang ya begitulah Kak Abe. Oke, begitulah ya. Sisanya mungkin Masih di belakang- misteri ya. di belakang layar saja nanti. Oke, siap. Jadi keren ya dan tidak terlalu harus dikumandangkan dalam segala sesuatu ya. Tapi intinya sudah dapat pintu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Betul. Itulah pentingnya pendidikan ya. Dan mungkin dari setiap narasumber ini akan menjadi sebuah pertanyaan template sih yang akan ditanyakan. Itu Kak ini sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Ini kayak pertanyaan sangat basic ya. Iya, sebenarnya pertanyaan basic ya, tapi kalau misalnya semakin dewasa justru semakin mikir nih mau Iya jadi lagi. apa. Nah, mungkin ini bisa diklasifikasi dulu SD pengen jadi ini, waktu Bertahap, SMP jadi ini. berjenjang, iya. Mungkin silakan. Oke. Takut transisinya nanti terlalu kasar. Astaga, apa itu ya? Soalnya dulu SD mungkin pikirnya mau jadi dokter. Oke, dokter. Itu SD. Karena banyak dokter ini. Yang jadi dokter tuh lebih baik bla 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 bla. Bla 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 bla. Iya. Waktu itulah ya. Intinya stigmanya lah. Oke. Iya. Terus SMP masih tuh. Masih juga ya. Masih tuh pengen jadi Oke. dokter. SMA awal SMA awal masih juga tuh. Masih juga. Nah, ini apa yang membuatnya berubah Iya, nih sebenarnya? berubahnya setelah masuk SMA itu biasanya ada pembagian jurusan ya. Oke. namanya. Iya, jurusan. Iya. Jadi ada IPA, Waktu SMA. IPS, bahasa. Iya. Nah, sebelumnya memang kalau di SMP itu aktif kayak ikut lomba menulis cerpen seperti itu. Jadi memang lebih tertarik masuk di SMA itu Selamat dulu. jurusan. Aku juga ikut lomba menulis Oh, cerpen. juga ya KB ya. Dari mana kalau boleh tahu? Itu waktu itu diselenggarakan oleh Pemda TTS. gitu, Oh. Mas. Lanjut saja. Oke. Saya izin lanjut ya KB ya. Ya silakan.
Bebas ya, Kak. Jadi setelah itu masuk SMA pilihnya jurusan bahasa. Oke. Jadi fokusnya di bahasa. Setelah itu baru tahu tuh lebih menggali passionnya di sana di SMA. Jadi baru mau tahu kalau misalnya nanti masuk komunikasi. Jadi kuliahnya memang pilih komunikasi salah satu-satunya pilihan. Jadi Astaga. tidak ada pilihan lain selain komunikasi waktu itu. Nah setelah Komunikasi. itu waktu masuk awal di komunikasi masih berpikir nih kira-kira Masih mau bisa jadi dirubah apa. tuh. Oh, tidak ya? Hidup kan dinamis kan, Oke, jadi oke. masih berubah-ubah. Nah sampai ke sini lebih berpikir mau jadi dosen sih setelah jadi teman-teman bantu doa ya. Amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, untuk sobat setia juga jangan lupa doa ya. Lanjut. Oke, oh, katanya kita mau renungan malam ya. Oh nanti tip untuk syafaat. Syafaat Semoga ya. John sukses studinya. Amin, amin. Ini Mas tolong dengar ya. Oke, jadi kurang lebih itu sih KB untuk sekarang. Rencananya itu dulu. Tapi kan Itu belum dulu tahu ya. ke depannya bisa jadi berubah lagi kan, bisa Iya jadi. lagi. Karena memang kalau cita-cita waktu kecil kayak pengen jadi ini, seiring berjalannya waktu kayak ini kayaknya pengen ini. Akhirnya berubah-ubah deh. Dan terakhirnya malah jadinya lain lagi ya Iya. kan. Karena rahasia lah siapa yang tahu akan menjadi Iya, apa betul, ya. betul. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengedepankan pendidikan, karena pendidikan itu salah satu jalan yang paling penting untuk bisa meraih masa depan. Apa pernah ingat sih ada satu kata-kata katanya pendidikan itu memang tidak bisa untuk membuat kamu menjadi apa, tetapi dengan pendidikan itu bisa memperbesar chance-nya kamu untuk menjadi apa yang kamu mau. Iya, betul kan. Tolong di TikTok ya, di TikTok. Kalau saya juga izin share deh. Oke, boleh, quotes boleh. berkaitan dengan Silakan, pendidikan silakan. jadinya. Iya, boleh. Kalau misalnya Kak Abe bilang pendidikan soal peluang, Iya. ada yang bilang juga kalau pendidikan itu bentuk investasi, Yes. yang pastinya bukan investasi bodong. Amin. Sederhana Tidak ya, itu. tidak. Jadi Tidak. jangan pernah merasa rugi soal pendidikan, Iya. karena memang pasti hasil akhirnya baik dan ujungnya pasti sesuai dengan apa yang kalian rencanakan juga. Amin ya. Jadi ya kita bahas hari ini kayak kita bisa kolaborasi untuk bagian pendidikan. Karena kita di Radio Suara Kasih, untuk sobat setia mungkin belum tahu, kita juga ada program info pendidikan ya. Itu juga menjadi salah satu program kita di radio. Mungkin suatu saat dari komunitasnya kita bisa collab dengan kita di program Boleh, itu sangat boleh untuk dong. membahas pentingnya pendidikan bagi kita ya. Oke. Tidak hanya di NTT tapi untuk semua ya. Nah ini dari semua yang sudah maaf ya kayak dari semua yang Kakak sudah sampaikan ya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan, profil ini Abe ada beberapa poin penting ya dari podcast kita di hari ini. Yang pertama adalah tentang pentingnya pendidikan, yang kedua tentang pentingnya soft skill untuk bisa menghasilkan yang namanya privilege. Iya. Ya privilege, karena privilege yang bagus itu juga akan mendukung masa depan yang bagus. Setuju. Ya. Oke, nah ini next lagi Kakak. Abe juga masih penasaran. Oh ya, timing ya. Sudah berapa? 1 jam ya, bukan ya? Belum Kasihan sampai. ngobrol ya. Astaga, sampai lupa waktu ya. Karena kita waktunya dibatasi cuma 5 jam kan, Mas, waktu di sini. Oh, tidak. Itu kayak kapal dari Rote Kupang. itu, Astaga, 5 jam. 5 jam ya. Bangun-bangun sudah di Kupang. Oke deh, kita sudah sampai di ujung dari kebersamaan kita di program YMB yang mudah berkreasi. Oke, nah ini pesannya ada dua, yang muda dan Yang berkreasi. Nah pentingnya anak muda NTT untuk bisa mengenal ini. Kakak Abe minta dari kakak untuk anak muda. Apa pentingnya pendidikan bagi anak muda yang ada di NTT, dan juga pentingnya soft skill dan juga privilege. Jadi ini 3 saja ya. Abe pengen untuk kakak share pentingnya bagi anak-anak muda yang ada di NTT. Silahkan. Oke. Jadi mungkin saya bicara bukan sebagai seorang pakar, tapi bicara soal pengalaman yang relevan saja dengan saya ya. Jadi kalau misalnya bicara soal pentingnya pendidikan, sebenarnya masalah kita sekarang itu ada di SDM atau sumber daya manusia. Nah, dan cara memperbaiki itu sebenarnya salah satunya lewat pendidikan. Amin. Betul sekali. Jadi karena pendidikan itu seperti yang saya bilang tadi, investasi. Oke. Jadi bentuk investasi dari leher ke atas itu merupakan investasi yang pastinya bermanfaat buat masa depan teman-teman semua. Jadi apapun itu teman-teman, pendidikan harus jadi prioritasnya.
Yes. Karena prioritas itu yang menentukan arah kita mau kemana. Nah, kalau menurut saya, misalnya pendidikan itu jadi anak tangga, Kak Abe. Oke. Jadi ketika kita mau melangkah lebih tinggi, itu pendidikan sebagai anak tangganya untuk sampai ke sana. Oke. Karena percaya atau tidak percaya teman-teman, ketika nanti teman-teman mungkin yang menonton sedang atau akan berproses di dalamnya, teman-teman harus bisa memaksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Teman-teman harus bisa memanfaatkan privilege, karena kalau orang bilang kadang privilege itu bukan soal apa yang kita punya tapi apa yang kita buat. Jadi privilege itu bukan datang sendiri tapi kita buat privilege kita sendiri. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu muda teman-teman karena pastinya akan bermanfaat ke depannya. Amin ya. Oke, itu yang pertama kan Abe tadi bagi dua tuh. Yang pertama untuk yang muda. Nah, berkreasi ya. Itu masuk lagi ke kalau berkreasi soal soft skillnya mereka. Silahkan ya untuk apa pentingnya soft skill ya bagi anak-anak muda untuk berkreasi lebih bagi bangsa dan negara ya. Betul. Lebih penting ya. Silahkan. Nah, kalau misalnya berkreasi itu bicara soal yang lebih praktikal ya. Jadi ngomong soal prakteknya itu apa. Nah, kalau berkreasi sendiri mungkin korelasinya dengan mengenal passion itu sangat penting ya Kak Abe ya. Karena kalau misalnya kita kenal passion, kita lakukan sesuatu yang sesuai dengan passion, outputnya atau hasilnya pasti soal kreasi atau dampaknya di masyarakat. Ya kayak misalnya orang berpikir kalau misalnya jadi seniman atau hal-hal yang jadi atlet dan lain sebagainya, itu sebenarnya bentuk kreasi juga. Itu bentuk impact dari apa yang mereka lakukan sesuai dengan passion mereka agar bisa berdampak dan membanggakan bangsa dan negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman semua jangan pernah merasa bahwa teman-teman punya keterbatasan dalam berkreasi, karena faktanya teman-teman mungkin belum ada sampai di tahap itu. Teman-teman masih terus berproses karena proses masih panjang. Jadi teman-teman pastikan apa yang teman-teman lakukan sekarang adalah yang paling maksimal yang bisa teman-teman lakukan, karena pastinya itu berindikasi pada proses dan juga hasil akhirnya. Oke, terima kasih ya Kakak ya. Jadi pada intinya pendidikan itu untuk menciptakan tangga menuju masa depan. Betul bukan rumah tangga ya. Belum sampai ke rumah tangga ya. Jadi masih pendidikan untuk tangga masa depan ya, belum rumah tangga. Maaf ya. Oke, terima kasih Sobat Setia Radio Suara Kasih untuk Kakak juga sudah hadir bersama dengan kami ya di Studio 2 Radio Suara Kasih. Seperti inilah kami di Radio Suara Kasih Kakak. Mungkin ada waktu lagi kita akan bertemu. Amin ya, untuk lebih membahas lagi, karena kayak kita juga punya program yang cocok ya untuk bisa berkolaborasi dengan apa tadi nama Doekoeng ya, Doekoeng ya. Nah, ini juga menjadi akhir ya dari perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih Abe ucapkan untuk Sobat Setia yang sudah bersama-sama dengan kami, dan pastinya tetap ya mengutamakan pendidikan, karena pendidikan itu adalah tangga katanya ya untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. So, akhir kata Abe harus pamit undur diri dari ruang dengarnya Sobat Setia dan juga dari YouTube Radio Suara Kasih. Siaran kami secara visual bisa Sobat akses. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial Radio Suara Kasih. Ini ada di atas, Abe nanti baca lama lagi ya. Oke, jadi silahkan di follow, silahkan diikuti, dan sampai jumpa. Terus berkarya untuk NTT yang lebih baik, untuk Kota Kupang dan bahkan untuk Indonesia. Abe pamit dan sampai jumpa.